Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ustazah yang soleh dan solihah? Tetap semangat ya belajarnya di rumah. Kemudian tetap jaga kesehatan. Selain itu, tetap berdoa kepada Allah semoga wabah ini cepat berakhir sehingga kita bisa berkumpul belajar bersama lagi di sekolah. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan materi tentang Sirah Nabawiyah. Ustazah akan bercerita mengenai salah satu sahabat dari Nabi, yakni Uwais Al-Qarni. Siapa itu Uwais Al-Qarni? Siapa yang sudah tahu? Nah, Uwais Al-Qarni adalah salah satu sahabat dari Nabi yang dia namanya tidak begitu dikenal oleh penduduk pribumi, akan tetapi beliau begitu terkenal dan diperbincangkan oleh para malaikat Allah di langit. Bahkan penduduk pribumi menganggapnya sebagai orang gila. Mengapa demikian? Oleh karena itu, simak ya cerita dari ustazah berikut ini. Uwais hidup sebatang kara dengan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kemudian selain itu juga Uwais juga mempunyai sebuah penyakit yang belum sembuh-sembuh, yaitu penyakit kulit sekitar tubuhnya tumbuh bercak-bercak borok. Uwais ini terkenal sebagai anak yang berbakti kepada ibunya. Segala perintah dari ibunya dia selalu mentaatinya. Begitu pula dengan segala larangannya. Pada suatu ketika, ibunya ini memiliki sebuah permintaan kepada Uwais. Karena ibunya rindu ke kota Mekah, ibunya ingin berhaji. Akan tetapi Uwais bingung, gimana caranya Uwais mengabulkan permintaan dari ibunya tersebut. Sementara ekonomi dari Uwais keadaannya pas-pasan. Untuk makan saja sudah cukup. Apalagi bagaimana dia harus pergi berhaji ke kota Mekah. Unta seekor pun dia tak punya. Karena Uwais adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, sehingga Uwais tetap berusaha mencari sebuah cara supaya Uwais tetap bisa mengabulkan permintaan dari ibunya. Dari kegigihan hatinya tersebut untuk memberangkatkan ibunya ke tanah suci Mekah, Allah memberikan sebuah bantuan kepada Uwais. Uwais berhasil menemukan sebuah ide untuk memberangkatkan ibunya tersebut ke tanah suci Mekah. Ide tersebut adalah Uwais membeli seekor anak domba. Dengan anak domba tersebut dijadikannya sebuah latihan agar otot tubuhnya nanti bisa tetap kuat dalam menggendong ibunya nanti untuk pergi ke tanah suci Mekah. Jadi Uwais pergi memberangkatkan haji ibunya ke tanah suci Mekah dari daerahnya Yaman menuju ke Mekah dengan cara menggendong ibunya. Coba kita bayangkan, begitu beratnya dari kota Yaman ke kota Mekah. Apakah Uwais sanggup? Akan tetapi berkat kegigihan hatinya, Uwais tetap melaksanakan idenya tersebut. Sehingga suatu hari, pagi-pagi hari, Uwais pergi membeli seekor anak domba. Dibelinya seekor anak domba. Kemudian anak domba tersebut ditempatkanlah di atas bukit sebagai kandangnya. Sehingga setiap pagi Uwais harus naik dan turun bukit untuk memberi makan anak domba tersebut. Kalau dipikir secara logika, ngapain ya Uwais capek-capek harus turun, harus naik hanya untuk memberi makan anak domba? Tempatkanlah anak domba tersebut di sebelah rumahnya atau di bawah bukit saja, sehingga dia tidak perlu capek-capek. Lah, dari apa yang dilakukan Uwais itulah
dianggap oleh penduduk pribumi adalah gila. Hal tersebut dilakukan oleh Uwais. Dari anak domba tersebut berukuran kecil sampai besar, sehingga dari berat anak domba tersebut ringan sampai berat. Hal tersebut dilakukan sampai sekiranya otot Uwais ini benar-benar kuat nantinya untuk menggendong ibunya pergi haji ke tanah suci Mekah. Setelah dirasa kuat, akhirnya pada suatu hari Uwais pergi memberangkatkan haji ibunya ini ke tanah suci Mekah. Dari kota Yaman gendong ibunya, kemudian pergi ke tanah suci Mekah. Kemudian karena berkat kegigihan hatinya, rasa berbaktinya kepada orang tuanya, akhirnya Allah memperlancar segala perjalanan Uwais sampai di kota Mekah. Kemudian di saat beribadah di depan Ka'bah, Uwais berdoa kepada Allah. Doa Uwais itu berbunyi seperti ini. Ya Allah, jika suatu saat nanti ibuku meninggal, maka tempatkanlah di surga. Doa Uwais tersebut seperti itu. Mendengar doa dari Uwais, ibunya pun menjawabnya seperti ini. Kenapa, nak, kau berdoa kepada ibu saja, sementara kau tidak mendoakan untuk dirimu, untuk kesembuhan penyakitmu? Betapa terkejutnya Uwais menjawab dari pertanyaan ibunya. Uwais menjawabnya seperti ini. Tidak apa-apa, Bu, kalau nanti ibu ditempatkan Allah di surga, maka ridhonya ibulah yang akan mengantarkan Uwais menuju surga. Betapa terenyuhnya kata-kata dari Uwais tersebut, sehingga ibu hati Uwais merasa terenyuh dan menangis. Dari yang dilakukan oleh Uwais tersebut, itulah yang menjadikan Uwais semakin dikenal oleh penduduk pribumi. Bahkan pada saat Uwais meninggal, banyak penduduk pribumi yang datang melayat. Kemudian jenazahnya pun banyak yang berebut untuk memandikan. Yang semula dia bukan orang siapa-siapa, tidak sama sekali dikenal oleh penduduk pribumi, akan tetapi berkat rasa patuhnya, berkat pengorbanannya kepada ibunya, akhirnya dia dikenal oleh penduduk pribumi, dan namanya juga dikenal oleh penduduk langit, para malaikat Allah. Di kisah Uwais Al-Qarni ini yang kalian dapat teladani, yaitu yang pertama, kita harus berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ayah, bunda, mama, papa, ya. Berbakti apa yang disuruh, apa yang diperintah, dan apa yang dilarang harus kita patuhi. Tidak boleh marah-marah, ya. Karena ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Selain itu, yang kedua juga kita harus pantang menyerah, sabar, telaten. Walaupun diuji Allah sebuah cobaan, kita tetap harus tabah, semangat, ya. Seperti Uwais diuji oleh Allah penyakit, tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap sabar menjalaninya. Diuji Allah berupa permintaan dari ibunya, sementara kondisinya yang nggak bisa untuk pergi ke tanah suci, tidak punya uang, tapi Uwais berusaha untuk bagaimana cara dia agar dia bisa mengabulkan permintaan dari ibunya tersebut. Ustazah berharap kalian jadi anak yang berbakti kepada orang tua, kemudian anak yang sabar, anak yang ulet, anak yang tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Semoga anak-anak dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari, ya, dari kisah Uwais Al-Qarni tersebut. Demikian
cerita dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah, kemudian selalu melakukan kebaikan, utamanya membantu orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.